Halo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies und heute Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara untuk kedua kalinya dengan Dr. Eric Fatt, seorang mantan Brigadier Jenderal Jerman, dan penasihat kebijakan keamanan dan pertahanan di Bundestag, serta penasihat militer Kanselir Angela Merkel. Pada 15 Agustus, yang seharusnya hari ini jika penjadwalan saya di YouTube benar, akan terbit sebuah buku baru yang menampilkan percakapan antara Pak Fatt dengan Pak Klaus von Donanyi, seorang tokoh senior SPD dan mantan Menteri Pendidikan, serta pernah menjadi wali kota. Sekarang saya harusnya Hannover, melainkan Hamburg. Buku ini memiliki judul yang mencolok, Perang atau Damai, Jerman di Ambang Keputusan. Hari ini kita akan membahas tesis-tesis dari buku tersebut. Karena itu Pak Fatt, selamat datang kembali. Halo Pak Lotas, salam untuk Anda. Salam kembali dan selamat atas terbitnya buku yang seharusnya terbit hari ini. Anda telah melakukan diskusi dengan Pak von Donanyi. Bisakah Anda secara singkat menjelaskan latar belakangnya dan apa yang disampaikan oleh buku ini? Ya, Pak von Donanyi dan saya saling mengenal dalam rangka debat tentang Ukraina, juga melalui publikasi buku kami. Beliau menulis buku laris Kepentingan Nasional, dan saya menulis buku laris saya, Keadaan Darurat untuk Jerman. Dari situ kami mulai berdiskusi dan sering berkorespondensi. Suatu saat muncul ide untuk berbicara bersama tentang perang dan perdamaian, apa yang harus dilakukan Jerman, bagaimana situasi internasional, dan sebagainya. Itu terjadi pada awal Juli. Dari situ muncul gagasan untuk mendokumentasikan percakapan ini dalam bentuk buku. Dan itulah yang kami lakukan. Seperti yang sudah disebutkan, bukunya akan terbit pada 16 Agustus. Dan buku ini sebenarnya sangat mengesankan juga, karena dimulai dengan kenangan dari Tuan von Donanyi, yang pada tahun 1945 berusia 16 tahun dan masih direkrut masuk ke militer Jerman, yaitu militer nasionalis sosialis, dan harus bertugas di sana. Dan betapa mengerikannya hal itu sebenarnya. Apa yang masih Anda ingat dari situ? Atau bagaimana pengaruh cerita itu terhadap Anda ketika beliau menceritakannya? Ya, itu memang sangat menarik dan tak terduga bahwa kami berdua memulai dengan topik perang. Jadi pengalaman pribadinya sebagai tentara muda di akhir Perang Dunia Kedua, dan kemudian pengalaman profesional saya, pada akhirnya lebih dari 50 tahun di militer, serta studi saya tentang Clausewitz, disertasi doktor saya, dan hal-hal yang membuat kami berurusan dan terhubung dengan perang. Dan kami berdua, von Donanyi dan saya, memiliki biografi yang sangat berbeda. Kami berasal dari kubu politik yang sangat berbeda, tidak hanya dari kubu politik, tetapi juga dari spektrum yang benar-benar berbeda. Dia lebih dipengaruhi oleh politik, saya lebih dipengaruhi oleh militer. Oleh karena itu, kami memulai dengan topik perang dan saling bertukar pandangan, lalu tentu saja membahas isu-isu terkini dalam hubungan internasional. Dan tentu juga mengenai bagaimana seharusnya sikap Jerman menghadapi perang di Ukraina ini, serta dalam kaitannya dengan Rusia, Amerika Serikat, dan juga Tiongkok. Itulah tema-temanya, dan percakapan ini berlangsung selama 3,5 jam. Saya bisa katakan, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa bagi saya. Program baru ini growth sebenarnya. Diskusinya how King Sympathie Pong, balik-balik, yang wutal like at mnek. Und es war richtig faszinierend, das Ganze. Itu juga terlihat dalam buku, yaitu dalam bentuk tertulis, bagaimana mereka saling berbicara dan juga mengembangkan pemikiran satu sama lain. Dan jika saya masih mengingat dengan benar, maka bagian yang sangat penting dari seluruh tesis yang juga berkembang adalah Tuan von Clausewitz dan pernyataannya bahwa sungguh tidak masuk akal untuk mencoba memisahkan perang dari politik. Bisakah Anda mungkin menjelaskan sedikit tentang hal itu? Könnten Sie vielleicht darüber kurz noch etwas sagen? Ja, das ist natürlich der Punkt, der auf... Ya, itu tentu saja adalah poin yang kembali ke Clausewitz.
Dan secara pribadi maksud saya telah menghabiskan bertahun-tahun di militer, tetapi juga bertahun-tahun di dunia politik, sebagai militer di dunia politik. Dan dengan melihat Clausewitz, saya tidak bisa lagi memisahkan perang dari politik. Dan pada dasarnya, itu juga berkaitan dengan perang di Ukraina. Kita tidak pernah memiliki konsep politik tentang bagaimana kita ingin menjalankan perang ini. Untuk apa bantuan militer kita diberikan? Kita tidak pernah memiliki strategi bagaimana kita bisa keluar dari perang ini. Kita, maksud saya, sebagai orang Jerman atau juga sebagai orang Eropa. Dan dalam hal ini memang benar, dalam percakapan ini kita banyak merujuk pada sejarah, juga pada Otto von Bismarck, pada perjanjian reasuransi dengan Rusia. Percakapan ini sama sekali tidak bersifat historis, tetapi dipenuhi dengan pengalaman sejarah. Saya juga merasa itu sangat menarik, tetapi bisa membumi dan relevan dengan situasi saat ini. Saya pikir itu sangat penting. Salah satu bab, jadi salah satu bagian dari buku ini, berjudul Merz berpikir sama sekali tidak historis. Jadi, Pak Friedrich Merz, pemimpin oposisi, berpikir sama sekali tidak historis. Sejauh mana hal ini menjadi masalah besar bagi kebijakan luar negeri Jerman? Ya, jadi Donani cukup mengkritik Merz terkait poin ini. Tapi pada akhirnya, hal ini menyangkut banyak orang Jerman, termasuk mereka yang bekerja di posisi-posisi teratas. Entah bagaimana, mungkin setelah bencana tahun 1945, yang sekarang sudah 80 tahun lalu, kita benar-benar lupa bagaimana berpikir dan bertindak dalam kategori kepentingan nasional. Di Jerman juga tidak ada narasi nasional yang mengikat, jika kita jujur. Kebanyakan orang Jerman bahkan tidak tahu untuk apa mereka ada dan apa yang mereka perjuangkan. Juga dalam konser internasional kekuatan-kekuatan besar, di mana kita harus menempatkan diri kita kembali. Dunia sedang berubah secara fundamental, dan utara, barat tidak lagi menjadi penentu arah. Ada negara-negara selatan global yang sedang membentuk diri, dengan Tiongkok, India, Brasil, negara-negara BRICS. Kita memang sedang berada di tengah-tengah perubahan ini, juga dalam bidang bisnis internasional, baik secara politik, militer, maupun ekonomi. Dan kita benar-benar terlibat di dalamnya. Dan kita sebagai Jerman harus menata ulang diri kita. Hal itu semakin jelas. Kita sama sekali tidak bisa melanjutkan seperti yang telah kita lakukan dalam beberapa tahun dan dekade terakhir. Kita harus mengubahnya, dan kita juga harus belajar kembali untuk berpikir dalam kategori kepentingan nasional. Itu tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Tetapi para elit politik dan militer kita benar-benar telah melupakannya. Dan kita harus belajar itu lagi. Trump dan Putin misalnya memperlihatkan hal itu kepada kita. Dan tatanan berbasis aturan itu sudah tidak ada lagi. Mungkin juga memang tidak pernah ada. Mungkin di masa lalu itu juga hanya merupakan penyamaran dari hubungan kekuasaan yang sebenarnya. Dan saya tidak selalu senang dengan Trump. Tetapi kita harus mengakui bahwa melalui perilakunya, ia secara terbuka menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu politik kekuasaan dan pengaruh, serta penegakan kepentingan nasional. Hukum yang kuat, ya. Itu cukup brutal. Jadi, ini juga merupakan pelajaran bagi orang Jerman untuk mempelajarinya. Dan karena itu, bagi Jerman juga berarti bahwa kita harus memposisikan diri secara politik dan ekonomi dengan lebih kuat, juga secara militer. Kita membutuhkan angkatan bersenjata yang berfungsi dengan baik, itu tidak diragukan lagi. Dan kita tidak bisa lagi melanjutkan seperti dalam beberapa tahun dan dekade terakhir. Menurut Anda, dari mana asalnya, sehingga hal ini terlupakan, atau bahkan banyak orang Eropa yang tidak lagi diajarkan untuk berpikir dalam kepentingan nasional? Dan saya rasa Anda menekankan hal ini dengan benar. Itu tidak berarti nasionalisme. Itu hanya berarti memiliki kepekaan bahwa apa yang dibutuhkan di Jerman dan bagaimana Jerman dapat berkembang secara ekonomi dan sebagainya memang berbeda dengan bagaimana Italia, Tiongkok, atau Amerika Serikat berkembang dan apa yang mereka butuhkan untuk itu. Jadi seseorang memang memiliki hak yang sah untuk mengatakan, oke, kami juga membutuhkan hal-hal tertentu dan kami akan memperjuangkannya.
Jadi menurut Anda, di mana titik di mana pemahaman ini telah hilang dari Eropa? Ja, ich glaube eben aus deutscher Sicht. Ich meine, Ya, saya rasa, khususnya dari sudut pandang Jerman, maksud saya, itu adalah pengalaman dari sejarah kita sendiri, bahwa kami mengatakan, jadi kami tidak lagi mengandalkan politik kepentingan nasional, melainkan mengintegrasikan diri ke dalam Uni Eropa, misalnya sebagai tugas, pada akhirnya sebagai tugas politik besar, yang juga telah berhasil, atau dalam hal kebijakan militer, kebijakan pertahanan, berkontribusi dalam NATO. Dan saya sendiri mengalaminya di dunia kerja saya. Ketika perwira Jerman mau masuk laut, sebagian besar melupakan mereka. Dan itu tidak terjadi pada rekan-rekan dari negara lain. Dan itu tentu sebagian disebabkan oleh kepercayaan diri kita yang rapuh akibat sejarah kita. Dan kami memang telah membahasnya secara menyeluruh, tetapi ini tidak bisa terus berlanjut. Karena jika tidak, kita benar-benar berisiko dalam konfrontasi ini sekarang juga antara AS dan Tiongkok, serta dengan Rusia. Negara kita, setidaknya sebagian atau bahkan seluruhnya akan hancur. Ini tidak bisa terus seperti ini. Jadi jika saya melihat juga dalam 3,5 tahun terakhir, kita telah melakukan suatu bentuk altruisme politik, terutama di partai-partai politik tengah, yang juga merupakan asal saya, dengan sepenuhnya mendukung Ukraina, memberikan segalanya untuk negara itu. Dan kita lupa untuk menempatkan negara kita sendiri, kepentingan kita sendiri yang juga kita miliki di belakang. Dengan moralitas yang berlebihan ini, kita benar-benar berisiko, dari sudut pandang Jerman, kehilangan segalanya. Jadi, itu benar-benar harus ditegaskan dan kita benar-benar membutuhkan perubahan arah juga dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Itu sangat jelas. Dan kita juga harus memperhatikan kebijakan ekonomi. Kita sudah punya pengalaman dengan kebijakan tarif Trump dan kesepakatan hebat di Skotlandia di pinggir lapangan golf. Itu sangat mencerminkan situasinya dan terus berlanjut. Kita juga harus melihat bagaimana kita menata posisi ekonomi kita. Kita adalah kekuatan ekonomi dunia. Dit waar kan dan healing. Gehoorsponitis terpersergas menginspeksi konsekuensi dan mengadis ekonomi te keselatan global. Dan sami sekali itu ikut-ikutan tuaris tar. Tidak pun. Dan kita harus melihat jika Trump dan Putin benar-benar mencapai kesepakatan, yang kita belum tahu pasti, tetapi jika benar-benar ada jalan keluar dari perang ini, maka kita harus kembali membangun hubungan normal dengan Rusia. Dan saya katakan ini dari sudut pandang kepentingan nasional Jerman. Karena kita tidak bisa menerima adanya perang di Eropa Tengah. Saya katakan dengan sederhana, perang tidak boleh terjadi di sini. Kita harus keluar dari situasi ini. Itu juga menjadi tema mendasar Rusia dalam buku kami. Saya tidak mengatakannya karena saya seorang pasifis, tetapi karena saya ingin negara saya terlibat dalam perang dan pada akhirnya hancur. Dan karena itu kita membutuhkan kebijakan luar negeri dan keamanan yang benar-benar berbeda. Dan saya pikir pelajaran itu juga sudah dipahami di Berlin. Ich denke, die Lektion hat man in Berlin auch gelernt. Apakah Anda yakin akan hal itu? Karena nada yang masih kita dengar dari Berlin saat ini sangat bernuansa perang. Juga seruan-seruan untuk memperkuat persenjataan, remilitarisasi, dan kesiapan perang. Saat ini, kita sering mendengar nada-nada seperti itu, juga di media Jerman. Tapi mungkin saya terlalu banyak melihat media dan terlalu sedikit melihat politik di sini. Ya, retorika perang selama 3 tahun terakhir ini juga, itu benar-benar mengerikan sebenarnya. Bahkan dari perwakilan kubu politik yang sebenarnya juga saya berasal dari sana. Dan bagi saya juga mengejutkan bahwa suara-suara moderat dan masuk akal secara politik, setidaknya menurut aritmetika lama, justru lebih banyak datang dari kiri dan kanan. Itu juga harus dihentikan. Maksud saya kita juga bisa melihat bahwa semua itu tidak membawa hasil apa-apa. Dan pada akhirnya, itu juga agak munafik. Jadi mereka yang paling gencar mengobarkan perang, mereka sama sekali belum pernah melihat barak dari dalam, belum pernah memegang senjata.
Di masa lalu, mereka melakukan segala cara untuk melemahkan militer, Bundeswehr, dan kesiapan pertahanan. Mereka adalah agitator terburuk di bidang ini. Mereka bahkan ingin sekali membawa Ukraina ke dalam perang dunia melawan Rusia. Dan itu benar-benar pengalaman yang sangat mengecewakan. War schon eine ziemlich enttäuschende Erfahrung. Hätten am liebsten die anderen für einen Weltkrieg. Mereka sebenarnya paling ingin mendorong pihak lain ke dalam perang dunia dengan Rusia, menurut saya. Karena itu memang benar sekali. Orang-orang ini sendiri juga tidak akan ikut berperang. Mereka bilang, yang lain saja yang harus berperang, seperti yang terjadi sekarang dengan Ukraina. Ukraina yang harus berperang, Ukraina yang harus menang, dan kita, sisanya Eropa, hanya ada untuk mendukung mereka. Menurut saya, seluruh perdebatan ini sangat munafik. Rumah membathing pro straw. Des Krieges so absolut umdreht. Im Moment haben wir auch eine neue Studie von Gallup. Saat ini, kita juga memiliki sebuah studi baru dari Gallup yang menunjukkan bahwa 69% warga Ukraina sekarang menginginkan perang segera berakhir dan tidak ingin terus berjuang dengan segala cara. Mengapa menurut Anda persepsi ini belum ada di Jerman? Betapa mengerikannya jika perang ini semakin meluas. Mengapa masih ada orang yang tampil dan berkata, tidak, kita benar-benar harus mempersiapkan perang. Buku Anda sendiri berjudul Perang atau Damai. Jadi, Mosef titik ini that Henning voor Feinde. Es ist bemerisk im Barhiri Kemporar. Runterfahren oder es wird tatsächlich im Krieg enden. Ja, das ist das Gefährliche und es ist noch nicht. Ya, itulah yang berbahaya. Dan itu masih belum pasti. Maksud saya, kami melakukan percakapan itu pada awal Juli. Masih belum pasti apakah pada akhirnya kita akan terlibat dalam perang Eropa, atau dalam perang dingin, yang juga menuntut banyak dari kita, atau dalam konflik beku dengan Rusia. Semua itu buruk bagi Jerman dan juga buruk bagi Eropa. Itu telah kami tunjukkan dalam buku tersebut, dan itu tidak bisa menjadi pilihan yang rasional. Kita harus menghindarinya. Dan karena itu kita harus keluar dari perang ini. Kita harus merbipik Thor pernah dihagder Turk setelah Trump membuter. Was die Amerikaner seit der Amtsübernahme von Trump machen, man kann sagen, was man will, aber sie haben auf allen. Kita bisa mengatakan apa saja, tetapi mereka telah berbicara dengan Rusia di semua saluran. Ada jalur komunikasi langsung antara Gedung Putih dan Kremlin, antara staf umum militer, antara dinas intelijen. Diplomasi rahasia telah dan masih berlangsung. Steve Witkoff baru-baru ini sudah diberitakan di media, juga mempersiapkan pertemuan puncak itu dengan kedua pihak, Putin dan Trump, baik secara politik maupun substansi. Sementara kita orang Eropa, terutama Jerman, sangat bangga karena tidak lagi sebut dengan Putin yang jahat itu. Sebenarnya itu sangat bodoh. Belum lagi fakta bahwa mengirim senjata itu sia-sia. Mal abgesehen davon, dass es sinnlos ist, Waffen zu liefern. Ich meine, die haben ihren Wert. Ich stehe auch dahinter, dass. Menurut saya itu memang ada nilainya. Saya juga mendukung bahwa Ukraina dibantu secara militer agar mereka tidak ditindas, agar mereka pada dasarnya juga ditempatkan dalam posisi di mana mereka bisa bernegosiasi dengan Rusia. Tapi memang ada penolakan untuk berbicara dengan musuh. Dan pada dasarnya itu adalah akhir dari politik secara politis. Mereka sepenuhnya mengandalkan belikisme, peningkatan persenjataan, dan bantuan senjata, tanpa memiliki konsep politik tentang bagaimana mengakhiri perang ini. 4. Tentara kebijakan luar negeri dan keamanan Jerman bisa dibilang sia-sia. Kann man getrost in die Tonne kloppen. Sie haben einen Abschnitt des Buches. Anda memiliki sebuah bagian dari buku yang berjudul Pencegahan itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa musuh potensial memiliki kepentingan terhadap perdamaian. Dan menurut saya, dalam seluruh perdebatan tentang pencegahan saat ini, bagian kedua ini benar-benar terlupakan, yaitu bahwa keamanan terbaik adalah ketika musuh tidak memiliki kepentingan untuk berperang. Jadi bahwa kita entah bagaimana menemukan kesepakatan dengan pihak lain, sehingga kita bisa saling berperilaku seperti Jerman dan Prancis saat ini, di mana tidak ada yang saling takut. Tidak ada yang perlu mencegah Prancis di Jerman. Mengapa hal ini terlupakan? Warum geht das vergessen? Ja, das ist ein guter Punkt, Herr Lotas. Ya, itu poin yang bagus, Pak Lotas. Klaus von Donanyi telah membahas hal itu. Jadi saya lebih mendekati hal-hal ini dari sudut pandang strategi militer, dan tentu saja saya mengatakan kita harus berbuat lebih banyak, juga untuk pertahanan. Dan di NATO, sejak tahun 60-an, kami selalu menerapkan doktrin Harmel. Artinya,
kami selalu mengandalkan kekuatan militer, tetapi dikombinasikan dengan dialog, membangun kepercayaan dengan lawan saat itu, Pakta Warsawa. Intinya, saat itu juga Rusia. Dan dia mengatakan itu tidak cukup. Kita juga harus membangkitkan minat terhadap perdamaian. Itu harus lebih besar daripada minat terhadap perang. Dan dia benar. Kita harus melihat bagaimana saya mendukung tentara yang siap berperang. Dan kita memang tidak memilikinya di Jerman. Menurut survei terbaru dari INSA, motivasi pertahanan kita hanya sebesar 16%. Hanya 16% warga Jerman yang bersedia membela negaranya dengan senjata di tangan. Ini sangat buruk, bahkan motivasi pertahanan ini juga sangat rendah. Namun hal ini juga sebagian dipengaruhi oleh kebijakan yang kita buat. Beberapa tahun lalu, keamanan Jerman masih dipertahankan di Hindukush, lalu di Mali, dan sekarang tiba-tiba di Dnipro. Dan suatu saat nanti mungkin di Indo-Pasifik. Itu tidak bisa menjadi solusinya. Sebenarnya, kita memiliki tugas yang jelas menurut konstitusi kita untuk pertahanan negara. Mandat yang jelas untuk angkatan bersenjata kita. Untuk itu, Bundeswehr harus dipulihkan kembali. Dan itu akan memakan waktu beberapa tahun. Karena itu, kita tidak membutuhkan gambaran musuh baru terhadap Rusia. Itu juga tidak kita butuhkan pada masa Perang Dingin. Sebenarnya itu sama sekali tidak perlu, tetapi kita membutuhkan angkatan bersenjata yang masuk akal, yang saat ini tidak kita miliki. Bundeswehr pada awal Perang Ukraina benar-benar kosong, seperti yang dikatakan oleh Inspektur Angkatan Darat saat itu. Sekarang, berkat pengiriman senjata kita dari persediaan Bundeswehr bahkan lebih kosong dari sebelumnya. Artinya, sama sekali tidak ada ketahanan material, apalagi ketahanan ideologis dan mental. Dan tentu saja, kita harus keluar dari situasi itu, kita harus mengubahnya. Tetapi semua itu saja tidak cukup untuk perdamaian. Saya sangat berterima kasih bahwa Klaus von Donanyi juga membahas hal ini dalam percakapan kita. Bahwa itu harus lebih dari itu. Bahwa kita harus kembali menemukan, khususnya terkait dengan Rusia, hubungan yang normal dengan Rusia. Itu harus menjadi tugas kita, terutama dalam konteks inisiatif Amerika saat ini, juga dengan berkoordinasi dengan mitra aliansi kita. Ada kebutuhan untuk bertindak, dan banyak hal yang akan dihadapi Jerman. Saya sendiri pernah bertahun-tahun bekerja di kantor kanselir federal, dan di bawah para kanselir kita selalu ada jalur komunikasi ke Moskow. Di sana juga terjadi perdebatan, ada perbedaan pendapat, dan kita harus membangun kembali jalur-jalur komunikasi itu, baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada Amerika, pada Trump, apakah dia berhasil dalam beberapa minggu dan hari ke depan keluar dari mode perang dengan Rusia atau tidak. Dan jika kita tidak keluar dan eskalasi terus berlanjut, maka saya pesimis. Jika benar-benar terjadi perang di Eropa, maka kita juga harus melihat perang ini jauh dari Amerika Serikat, 6.000 km, dan dari sudut pandang Amerika, ini adalah opsi yang cukup rasional. Bahkan perang nuklir terbatas di Eropa, kenapa tidak? Ada keuntungan tertentu, dan dengan itu juga bisa dibuat kesepakatan besar untuk meminjam istilah Trump. Tapi itu bukan opsi bagi Jerman. Bukan opsi bagi Eropa, and it's an ace mouth at the menu, and we can combine him for Dambre, and Mord, AG Bedan, Chalk, Reward. Politischen Bereich und militärischen Bereich. Müsste denn, was Sie sagen, erscheint mir alles Apa yang Anda katakan terdengar sangat masuk akal dan logis bagi saya. Tetapi bagi banyak warga kita di Jerman dan Swiss, ini tampak sebagai cara pandang yang salah tentang bagaimana seharusnya kita menghalangi Rusia. Namun kenyataannya, saat ini kita memang sedang berada dalam spiral eskalasi, terutama karena kita sekarang misalnya menempatkan rudal jarak menengah, yang jelas-jelas menjadi ancaman besar bagi Rusia. Dan Rusia baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, mengatakan, baik kami juga akan mencabut moratorium kami sendiri, dan kembali menempatkan rudal yang dalam beberapa menit bisa mencapai Berlin dan juga Paris. Jadi, bukankah seharusnya Eropa mengatakan bahwa kita harus bekerja untuk mengemas kembali kategori senjata yang jelas-jelas bersifat ofensif ini, dan hanya melengkapi diri dengan alat-alat pertahanan agar kita bisa keluar dari spiral ini?
ausstatten, damit wir eben aus dieser Spirale rauskommen. Naja, diese Vereinbarung der Deutschen mit den Nah, kesepakatan antara Jerman dan Amerika untuk penempatan rudal jarak menengah ini memang mencakup sistem pertahanan, tapi juga sistem ofensif. Namun yang saya kritisi di sini adalah refleks Jerman yang selalu menyerahkan tanggung jawab di bidang ini. Padahal kita sendiri terancam oleh sistem Rusia yang ditempatkan di Oblast Kaliningrad. Dan sekilas memang ada alasan untuk menyeimbangkan hal itu. Tapi tidak bisa begitu saja kita menyerahkan tanggung jawab politik atas penempatan sistem Amerika ini kepada Amerika dan membiarkan Amerika yang memutuskan kapan, di mana, dan dengan cara apa sistem ini digunakan. Itu harus menjadi tugas Jerman, dan kita harus belajar dari situ. Itulah maksud saya. Jika kita menempatkannya, Jerman harus punya akses, kita harus menjadi pengendali prosesnya. Kita tidak bisa lagi mengikuti refleks lama ini, menyerahkan keamanan kita kepada AS dan berkata, itu bukan urusan kita. Itu harus dihentikan. Ya? Itulah yang saya maksud dengan perlunya perubahan pola pikir. Dan hal itu juga terlihat pada contoh rudal jarak menengah ini. Dan bahwa itu adalah kesepakatan bilateral dengan Amerika, bukan kesepakatan seluruh NATO, bahwa itu tidak disepakati dalam aliansi, bahwa tidak ada diskusi parlementer atau politik tentang hal itu, melainkan hanya dijalankan begitu saja, terlebih lagi dengan Presiden Amerika yang sangat tidak terduga. Itu tidak benar. Tidak bisa terus dilakukan seperti itu. Dalam kesepakatan ini kita juga sudah mengatur kemungkinan untuk melakukan Eropanisasi sistem-sistem ini. Itu cukup baik. Sementara waktu bisa dilakukan dengan sistem Amerika. WP saya harus beingzrursve en gegåvanden nasional atas hal ini uitsnoen. Memimtuig breming is hal den de mauin de NT if die drin Ford. Sache ist, die uns nichts angeht. Technische Frage. Pertanyaan teknis. Apakah mungkin sistem-sistem Amerika ini sepenuhnya berada di bawah kendali Jerman? Apakah itu berarti kita sama sekali tidak membutuhkan orang Amerika lagi untuk itu? Atau jika kita menggunakan teknologi Amerika, apakah tetap ada tingkat kontrol tertentu dari pihak Amerika? Atau setidaknya hak veto atas penggunaannya, semacam veto teknis. Seperti, kami tidak memberikan kuncinya kepada kalian. What's the matter with Stimmersatz growers? Immer ein Problem, das im Hintergrund steckt. Ja, das stimmt. Wir haben das ja bei der nuklearen. Ya, itu benar. Kita juga melihat hal yang sama dalam berbagi senjata nuklir. Senjata nuklir yang disimpan di Jerman pada akhirnya berada di bawah kendali Amerika. Senjata itu harus dilepaskan dulu, baru kemudian digunakan. Namun, berbagi senjata nuklir ini juga berlangsung di dalam NATO. Ada kelompok perencanaan nuklir, dan Jerman juga terlibat di situ. Jadi, ada semacam konsultasi bersama, tapi tidak ada hak ikut memutuskan. Dan sejujurnya, itu sudah tidak bisa lagi. Menurut saya, itu sudah tidak relevan. Ja, zukunftsfest, möchte ich mal sagen. Das muss man tatsächlich, da muss Jerman atau Eropa juga harus lebih bertanggung jawab. Dan pada akhirnya kita juga membutuhkan Eropaisasi NATO serta jejak kaki Eropa yang lebih kuat tentu saja. Masalahnya hanyalah bahwa orang-orang Eropa saat ini masih jauh dari mampu mewujudkan hal seperti itu. Tapi setidaknya ada upaya ke arah sana. Dan itulah yang sebenarnya saya maksudkan untuk masa depan. Bahwa kebijakan keamanan lebih diarahkan untuk kepentingan nasional Jerman dan bukan untuk negara-negara lain seperti Ukraina. Saya mohon, tidak bisa diterima. Hal ini juga menyebabkan bahwa pembelaan diri tiba-tiba dipersepsikan sebagai membela orang lain, dan kemudian orang pergi berperang ke luar negeri. Misalnya membela Jerman di Hindu Kush. Itu berarti sekarang orang-orang dikirim ke luar negeri untuk berperang di sana. Dan kita hanya bisa berharap bahwa nantinya tidak terungkap bahwa perang itu sebenarnya bukan perang yang hebat. Tidak, itu bukan perang yang hebat. Yang terpenting, itu adalah perang yang tidak masuk akal. Seluruh perang Ukraina tidak masuk akal, karena permasalahan politiknya sudah diketahui sebelum perang pecah. Putin bahkan pada bulan Desember 2021 telah memulai inisiatif politik yang sesuai untuk mencegah perang ini. Dan pada akhirnya, kita harus kembali ke situ.
kita harus melihat lagi dengan cermat bagaimana tawaran ini, tuntutan dari pihak Rusia pada waktu itu. Dan bahwa kita harus memulai lagi dari situ pada akhirnya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Orang Amerika juga akan melakukan itu dengan Rusia. Orang Eropa sudah keluar dari permainan. Jadi dalam pertemuan ini jika memang terjadi, tidak ada orang Eropa yang terlibat. Dan Zelensky mungkin juga tidak. Jadi kedua pihak itu akan membahas parameter kemungkinan gencatan senjata atau parameter eskalasi di masa depan. Oder eben die Parameter einer künftigen Eskalation. Wir sind aus dem Spiel. Und das ist für mich Kita sudah keluar dari permainan, dan bagi saya sebagai orang Jerman, juga sebagai orang Eropa, itu tidak tertahankan. Tapi pada akhirnya, inilah akibat dari kebijakan kita selama 4 tahun terakhir. Perang ini sebenarnya bisa dicegah. Perang ini secara militer sudah diputuskan pada tahap yang sangat awal, yaitu akhir tahun 2022. Dan sejak saat itu, saya juga sudah mengatakan, tidak ada solusi militer. Pernyataan itu langsung dibungkam. Juga dengan dukungan media yang masif, dan orang-orang percaya bahwa situasinya masih bisa dibalik. Di Jerman, pengiriman tank Leopard disebut-sebut sebagai pengubah permainan. Itu gila dan benar-benar bodoh, tapi semua orang mempercayainya. Dan sekarang kita perlahan-lahan, semoga saja, menyadari bahwa tidak ada solusi militer, setidaknya bukan dalam arti barat. Dan karena itu kita harus keluar dari perang ini, yang juga sangat berbahaya bagi Eropa dan Jerman. Deutschland brandgefährlich ist. Bin ich absolut mit Ihnen einverstanden. Saya benar-benar setuju dengan Anda. Apakah tidak ada kemungkinan di mana Eropa benar-benar menolak dan berkata tidak, kami tidak akan ikut lagi? Jadi di tingkat nasional tidak ada lagi dana dan tidak ada lagi senjata. Kami berhenti sekarang. Kami menarik oksigen dari perang ini dari pihak kami. Menurut saya, itu sangat tidak realistis. Tapi menurut penilaian Anda, apakah opsi itu ada? Gäbe es diese Option nach Ihnen? Nein, die gibt's nicht. Machtpolitisch ist ganz klar. Tidak, itu tidak ada. Secara kekuasaan politik sangat jelas siapa yang megang kendali di Barat atau juga di NATO. Dan pada akhirnya, negara-negara NATO telah melakukan segalanya untuk memenuhi tuntutan Amerika, termasuk 2%. Sebagian memang benar bahwa kita harus berbuat lebih banyak, tetapi tidak dengan histeria seperti ini, dan perlombaan senjata yang berlebihan tanpa adanya politik keseimbangan dengan Rusia, itu sebenarnya tidak perlu, tapi tetap saja terjadi. Kita juga harus melihat bahwa dari anggaran pertahanan 2% itu, banyak yang kembali mengalir ke Amerika. Itu juga merupakan keuntungan besar bagi Trump, tentu saja, karena sebagian besar sistem persenjataan kita masih harus atau ingin kita beli dari AS. Dan parameter-parameter yang relevan pada akhirnya juga telah disepakati dengan Uni Eropa, dengan Amerika. Jadi pada akhirnya seperti yang pernah dikatakan J.D. Vance, negara-negara Eropa tidak lebih dari sekadar negara klien Amerika. Bisa juga disebut sebagai negara vasal. Tapi menurut saya, dalam jangka panjang ini adalah situasi yang tidak bisa diterima. Dan kita harus keluar dari situasi ini. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi murid teladan Amerika. Jerman sangat berisiko dalam ini. Kita membutuhkan posisi yang lebih mandiri, juga di Eropa, termasuk secara ekonomi. Ini tidak bisa terus seperti ini. Karena kita, kemana kita akan berakhir jika kita terus seperti ini. Das sieht man ja, wo wir da landen, wenn wir so weitermachen. Letzte Frage, denken Sie, wir kommen dahin? Denn also Teil meiner Pertanyaan terakhir, apakah Anda pikir kita akan sampai ke sana? Karena bagian dari analisis saya, juga dari percakapan yang saya lakukan di kanal ini, adalah bahwa sebagian besar keputusan politik yang telah diambil berkaitan dengan fakta bahwa kalangan elit politik sebagian besar dibentuk di sekolah-sekolah elit transatlantik, dan bahwa kita yang memiliki orang-orang seperti Tuan Merz, yang sebelumnya duduk di Dewan Direksi BlackRock, dan bahwa kita memiliki orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, dan karena itu juga memiliki kepentingan agar kemitraan ini terus berlanjut. Apakah Anda pikir, dengan orang-orang yang saat ini tersedia secara politik, kita memiliki kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan untuk mengubah pedoman di sini? Hier die Leitlinien zu ändern. Ya Pak Lotas, Anda menyebutkan kata kemitraan. Kita memang harus menekankan pentingnya menjadi dan tetap menjadi mitra yang setara dengan Amerika Serikat.
Saya sendiri tidak keberatan dengan hubungan transatlantik yang erat. Tapi saya keberatan jika kita memiliki politisi yang hanya mengatakan apa yang sedang dipikirkan Washington, terutama pada periode legislatif yang lalu. Itu sangat menarik bagi saya. Ketika Menteri Luar Negeri Blinken saat itu mengatakan sesuatu, 6 jam kemudian Menteri Luar Negeri kita mengatakan hal yang sama. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah kita tidak perlu saja menghapus Kementerian Luar Negeri kita dan langsung mendelegasikannya ke State Department? Itu tidak bisa seperti itu. Dan tidak bisa terus berlanjut seperti itu. Kita juga harus bekerja sama dengan Amerika. Kita bergantung pada mereka. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita sebagai orang Eropa berada pada posisi yang setara dan tidak hanya menjadi bola permainan seperti yang terjadi saat ini. Kita harus keluar dari pola itu, menjadi mitra yang setara dalam aliansi. Dan jika ada ancaman atau pemerasan, misalnya dengan tarif atau tindakan ekonomi, maka kita harus merespons dengan menyesuaikan, mendefinisikan ulang, atau mengalihkan hubungan ekonomi kita dan melakukan bisnis di tempat lain. Jerman adalah negara pengekspor, itu juga penting. Dan kita tidak berkepentingan juga karena alasan ekonomi, untuk membagi dunia menjadi demokrasi yang baik dan autokrasi yang tampaknya buruk. Tapi itu tidak bisa menjadi solusinya. Itu terlalu sederhana. Dan itu juga berkaitan dengan hubungan kita dengan Rusia. Kita memang harus keluar dari situasi itu. Karena itu saya bahkan berterima kasih kepada Presiden Amerika Trump, karena sejak masa kepresidenannya, ia mengambil inisiatif untuk kembali berbicara dengan Rusia. Dan memang itulah yang ia lakukan. Sayang sekali Eropa tidak melakukannya. Saya benar-benar telah menuntutnya selama berbulan-bulan, dan sampai hari ini saya tidak mengerti. Itu juga menjadi topik dalam buku ini bersama Klaus von Donanyi. Mengapa kita tidak mau berbicara dengan Rusia? Suatu saat nanti kita mungkin harus melakukannya, tapi saya tidak mengerti. Kabar baiknya adalah, orang Rusia selalu mengatakan, jika orang Eropa sudah pulih, kami masih tetap ada. Jadi orang Rusia selalu berkata, kita akan bicara lagi kalau ada perkembangan. Pak Fad, bagi orang-orang yang ingin membeli bukunya, kemana mereka harus pergi? Di mana bisa temukan? Ya, buku itu sudah bisa dipesan di Amazon. Itu aja tidak ingin beriklan. Ya, nanti buku itu juga akan tersedia di toko buku. Dan di sana juga bisa dibeli. Dan saya rasa juga langsung di West End Verlag kalau saya tidak salah ingat. Now at Brace Deckord Juthenberg. Saya pasti akan membahasnya di deskripsi. Pak Fad, ini bisa bergerak at his Istanbul ini. Ya, terima kasih berdesintrin lotes.